Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Pendidikan Pancasila. Di sini kami akan berbicara mengenai pendidikan Pancasila sebagai sistem etika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Puan Barani dengan NIM 23010505157 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2023 yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Tentunya saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2023 yaitu ada Kalista, Vera, dan juga Nisa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Salsabila dengan NIM 23010505147. Salam kenal semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kolinisa dengan NIM 2301050106. Salam kenal semuanya. Hai teman-teman, kenalin nama aku Vera Yuliana Sinta dengan NIM 2301050143. Salam kenal. Nah, langsung saja ya. Topik pembahasan pertama kita yaitu mengapa Pancasila diperlukan sebagai sistem etika. Nah, menurut Vera sendiri nih, kenapa sih Pancasila diperlukan sebagai sistem etika? Baik, jadi sebelum masuk ke pentingnya Pancasila sebagai sistem etika, aku mau ngasih tahu teman-teman dulu nih, sebenarnya apa sih etika itu? Nah, jadi etika itu merupakan sebuah konsep yang berhubungan dengan tindakan manusia, khususnya apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter, moralitas, dan perilaku adat. Nah, jadi etika itu ada dalam diri kita dan etika sendiri yang mengendalikan tindakan dan perilaku kita. Jadi, otomatis kalau kita memiliki etika yang baik, maka perilaku kita juga akan tertata rapi. Begitu teman-teman. Nah, lalu etika sendiri memiliki 3 jenis nih. Nah, yang pertama ada etika deskriptif. Etika deskriptif adalah etika yang memberikan fakta sebagai dasar dalam mengambil keputusan tentang sikap apa yang akan kita ambil. Lalu yang kedua ada etika normatif. Nah, etika normatif adalah etika yang berusaha menetapkan perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Dan yang terakhir, yaitu ada metaetika. Nah, ini merupakan jalan kita dalam menuju benar tidaknya suatu tindakan yang kita ambil. Etika sendiri sebenarnya sudah kita terapkan loh di kehidupan sehari-hari, seperti dalam kita berkomunikasi, berteman, berdiskusi, dan lain sebagainya. Baik, lalu kita kembali ke pertanyaan tadi, bahwasanya kenapa sih kok Pancasila diperlukan dalam sistem etika? Nah, kenapa kok penting ya? Nah, jadi alasan yang pertama yaitu Pancasila dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moral pada setiap individu agar mampu menampilkan spiritualitas dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua yaitu Pancasila berfungsi sebagai pedoman perilaku individu dalam masyarakat Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dapat membantu masyarakat hidup bersama secara aman dan harmonis. Selanjutnya, Pancasila diperlukan untuk memerangi kerusakan moral di masyarakat, seperti penyalahgunaan narkoba, tidak menghormati orang tua, dan ketidakjujuran. Selanjutnya, Pancasila diperlukan untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat negara. Karena pada zaman sekarang ini, banyak sekali maraknya korupsi yang ada di zaman ini yang harus kita berantas. Lalu selanjutnya, Pancasila diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia, serta Pancasila diperlukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya. Nah, jadi begitu teman-teman, kenapa Pancasila itu kok diperlukan sebagai sistem etika. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem etika itu adalah kebiasaan yang sudah ada di masyarakat dan harus dilaksanakan pada saat bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ya. Berarti dalam kehidupan pasti perlu dong adanya etika.
Menurut Anda, apa saja tujuan adanya etika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Oke, baik. Selanjutnya, apa sih tujuan etika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Nah, jadi tujuannya ada 3, teman-teman. Yang pertama yaitu menciptakan kerangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang berakhlak mulia dan dinikmati bersama oleh seluruh komponen bangsa. Dan yang kedua, menetapkan pedoman moral bagi perilaku pemerintah dan masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai standar yang dapat digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam kehidupan masyarakat di tingkat nasional, negara bagian, dan masyarakat. Nah, jadi itu ketiga tujuan etika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Terima kasih Vera atas jawaban yang sangat jelas dan terperinci. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai histori Pancasila, juga konsep Pancasila sebagai sistem etika bersama Nisa. Pancasila itu pasti ada sejarahnya kan? Dan pasti berkaitan erat dengan sosial dan juga politik. Apa saja nih sumber Pancasila sebagai sistem etika? Oke, nah sumber Pancasila sebagai sistem etika itu ada 3 sumber nih, teman-teman, yaitu sumber historis, sosiologis, dan sumber politis. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan bagaimana sih sumber historis Pancasila sebagai sistem etika itu. Nah, pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundslag atau Weltanschauung, yang artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika. Nah, tetapi nilai-nilai moral itu telah terdapat pada pandangan hidup masyarakat. Nah, masyarakat dalam Orde Lama itu telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno sebut itu dengan istilah berdikari, yaitu berdiri di atas kaki sendiri. Nah, pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Nah, ada banyak butiran Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7 tersebut. Nah, pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik, yang salah satunya itu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power. Nah, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, seperti itu. Nah, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Nah, yang kedua itu ada sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika. Nah, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika itu dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat dari berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah itu memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada sumber politis Pancasila sebagai sistem etika. Nah, sumber politis Pancasila sebagai sistem etika itu terdapat dalam norma-norma dasar atau grand norm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, Pancasila sebagai sistem etika itu merupakan norma tertinggi yang bersifat abstrak. Sedangkan perundang-undangan itu merupakan norma yang ada di bawahnya yang bersifat konkret. Nah, etika politik itu mengatur masalah perilaku politikus yang juga berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Seperti itu, teman-teman. Nah, menurut Nisa sendiri, bagaimana konsep Pancasila sebagai sistem etika? Nah, Pancasila sebagai sistem etika itu memiliki beberapa konsep nih, teman-teman. Yang pertama itu, Pancasila sebagai way of life bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Nah, nilai-nilai moral itu antara lain
adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Nah, nilai-nilai moral ini bersumber dari budaya, agama, adat istiadat, sejarah, dan pengalaman bangsa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, yang kedua itu ada Pancasila sebagai struktur pemikiran yang memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Nah, tuntunan atau panduan tersebut berupa norma-norma yang bersifat universal, nasional, dan aktual. Nah, norma-norma universal itu adalah norma-norma yang berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, agama, dan budaya. Nah, norma-norma nasional sendiri yaitu norma-norma yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, daerah, atau golongan. Nah, norma-norma aktual yaitu norma-norma yang berlaku sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada masa kini. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada Pancasila sebagai pengembang dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, apa sih dimensi moralitas itu? Dimensi moralitas itu adalah kemampuan untuk membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah, adil dan tidak adil seperti itu. Nah, sedangkan sikap spiritualitas adalah sikap yang menunjukkan kesadaran akan hubungan vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan horizontal dengan sesama makhluk ciptaannya. Seperti itu, teman-teman. Wah, jawabannya lengkap sekali ya. Pancasila dimaknai sebagai sistem etika karena mengandung nilai-nilai moral yang menjadi acuan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berarti sangat penting ya karena dijadikan acuan. Nah, menurut Kalista nih, bagaimana urgensi Pancasila sebagai sistem etika? Oke, baik. Saya akan menjelaskan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila memiliki beberapa urgensi sebagai sistem etika, termasuk sebagai sumber nilai dan norma untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, dasar integrasi nasional yang mempersatukan bangsa Indonesia, serta landasan moral yang menginspirasi perilaku baik adil dan bertanggung jawab bagi setiap warga negara. Ini mencakup penggunaan nilai-nilai seperti toleransi, kerukunan, gotong royong, musyawarah, kejujuran, kreativitas, dan disiplin yang dapat mengatasi perbedaan dan konflik serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selain itu, Pancasila juga mencegah adanya paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara dan perilaku negatif seperti korupsi dan radikalisme. Selanjutnya, tolong berikan argumen Anda mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Oke, baik. Istilah dinamika Pancasila sebagai sistem etika merujuk pada evolusi prinsip-prinsip etika dalam Pancasila dan kesulitan dalam penerapannya. Argumen tentang inner Pancasila sebagai kode etik meliputi aliran teleologi yang menekankan tujuan akhir eksistensi Pancasila yang sering hanya dianggap sebagai gagasan politik dan esensi Pancasila yang menekankan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, tantangan Pancasila sebagai sistem etika mencakup pemerosotan moral karena konsumerisme dan eksklusivisme, kurangnya implementasi oleh pemerintah, serta tantangan dari era reformasi yang memicu pengabaian terhadap norma moral. Meskipun demikian, Pancasila tetap menjadi landasan penting dalam masyarakat dan politik negara. Seperti itu tentang argumen saya mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Terima kasih. Terima kasih juga kepada rekan-rekan saya yang sudah meluangkan waktu dan memberikan pengetahuannya di podcast kali ini. Nah, teman-teman juga pasti banyak banget wawasan yang kalian dapat dari podcast kali ini.
Saya sendiri juga belajar banyak hal tentang Pancasila sebagai sistem etika. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.